Roman Reigns ingin WWE di Netflix tetap PG. Daniel Bryan dituntut WWE. Inilah rahasia John Cena biar karakter jadi unik. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns ingin WWE di Netflix tetap PG. Dalam acara Power Players Bloomberg di New York City, Roman Reigns dan Paul Heyman ngobrol soal perkembangan bisnis WWE yang luar biasa dan keuntungan besar mereka. Juga soal rencana jangka panjang termasuk pindah ke Netflix. Dengan debut streaming WWE yang sebentar lagi, banyak yang berspekulasi apakah WWE bakal menampilkan konten yang lebih dewasa. Tapi, Reigns dan Heyman kelihatannya nggak terlalu tertarik buat ngarah ke sana. Walaupun ada beberapa pengecualian kecil. Reigns dan Heyman gak yakin kalau WWE bakal keluar dari format PG walaupun udah pindah ke Netflix, di mana mereka sebenarnya bisa ngelakuin apa aja. Reigns bilang dia gak terlalu setuju kalau WWE melewati batas PG. Dia akui mungkin bakal ada ruang buat eksperimen, tapi nilai inti dari perusahaan gak bakal berubah drastis. Dia bilang tantangan terbesar justru ada di tetap menjaga cerita yang menarik dalam batasan PG. Aku selalu suka tantangan untuk tetap PG. Dan bukan bermaksud menghina pendahulu kita dan orang-orang yang datang sebelum kita dengan rating yang berbeda, tapi menurutku, ini lebih menantang buat nyeritain kisah yang bagus. Ini juga kasih kita kesempatan buat terhubung dengan penonton yang lebih luas, yang menurutku adalah tujuan utamanya. Kita pengen menjangkau sebanyak mungkin orang. Dia juga semangat soal kemungkinan memakai analitik dari Netflix buat ngerti lebih baik apa yang disukai penonton dan bikin konten yang sesuai. Heyman setuju dengan Reigns dan nambahin kalau perubahan tone bakal tergantung sama cerita yang lagi diceritain. Itu semua tergantung cerita, jelas Heyman. Nunjukin kalau setiap narasi butuh pendekatan yang unik, termasuk akhir cerita dan reaksi dari para bintang. Tapi secara keseluruhan, Heyman yakin WWE bakal tetap PG. Jadi, meskipun pindah ke Netflix bawa peluang baru, baik Reigns maupun Heyman yakin kalau gaya cerita WWE bakal tetap berada di jalur PG. Selain bikin para penulis dan talenta lebih kreatif tanpa harus ngandelin konten dewasa, ini juga bikin WWE tetap bisa nyambung dengan penggemar di seluruh dunia. Buat fans yang ngarep WWE jadi lebih edgy, jangan terlalu berharap. Mungkin ada sedikit elemen itu, tapi kalau dua bintang besar ini yakin WWE nggak akan kesana, kemungkinan besar WWE memang nggak bakal kesana. Menurut kalian, apakah WWE harus condong ke konten yang lebih dewasa atau tetap konten berkeluarga aja? Komen di bawah. Daniel Bryan dituntut WWE. Waktu ngobrol dengan Luke James di London untuk All In, Daniel Bryan cerita kalau dia dapat surat dari tim legal WWE beberapa bulan kemarin. Bukan soal namanya, tapi karena dia coba mendaftarkan hak cipta untuk slogan Yes, Yes, Yes yang belum dipakai orang. Aku coba daftarin, tapi terus aku dapat surat. Ya nggak benar-benar season di sisi, aku dapat surat legal dari WWE. Aku dapat email juga dari WWE bilang, oh ini melanggar ini atau itu. Dan aku kayak, bro, aku nggak jualan apa-apa kok, aku cuma nyoba-nyoba aja. Daniel Bryan sendiri sebenarnya nggak terlalu nguber soal hak cipta itu. Pengacaranya ngabarin dia kalau slogan itu belum ada yang punya dan nanya apa dia mau daftarin. Karena harganya nggak mahal, Daniel Bryan bilang iya dan nggak mikir panjang. Sampai akhirnya dia dapat surat dari WWE yang bilang kalau pendaftarannya bakal melanggar hak cipta mereka. Danielson nggak menjelaskan lebih jauh apa maksud WWE atau apakah dia tetap lanjut dengan pendaftaran itu. Slogan Yes jadi identik banget sama Daniel Bryan pas dia menuju WrestleMania 30. Tapi belakangan, dia bilang kalau kemenangan gelarnya di All In lebih berkesan. Meski begitu, dia nggak ikutan teriak Yes pas debut di AEW All Out. Soalnya dia nggak yakin apakah secara legal dia boleh ngelakuin hal itu. Daniel Bryan bilang dia menghormati WWE dan nggak mau bikin masalah saat itu. Sementara Tony Khan bilang dia nggak percaya kalau teriakan Yes itu adalah properti intelektual WWE. Jelas ada area abu-abu di sini karena WWE ngerasa mereka punya hak cipta buat slogan Yes-nya Daniel Bryan. Tapi ternyata bukan kata Yes, Yes, Yes itu sendiri. Padahal baru-baru ini WWE bilang superstar mereka boleh pakai nama panggung mereka meski udah cabut dari perusahaan. Jadi agak aneh kalau Daniel Bryan dapat surat soal slogan itu. Apalagi dia udah sangat menghormati WWE selama di AEW. Menurut kalian, apakah WWE harus kasih slogan Daniel Bryan atau tidak? Komen di bawah. CM Punk itu keras kepala. Drew McIntyre banyak bacot soal CM Punk, nyebut kepribadian di belakang layar Punk, masalah yang dia punya di AEW,
dan ngasih kode soal masalah di masa lalu mereka. Tapi sekarang McIntyre benar-benar paham gimana rasanya berbagi ring dengan orang yang ngaku sebagai best in the world. McIntyre dan Punk pernah berada di ring yang sama sebelumnya, tapi mereka nggak pernah punya storyline besar seperti sekarang. Mereka sekarang udah 2 kali bertanding 1 lawan 1 di acara premium, dan McIntyre cerita ke Sam Roberts soal pengalamannya bertanding lawan CM Punk. Waktu dia bilang hal paling besar yang dia punya itu hatinya, itu benar. Tapi bukan cuma soal hati. Dia salah satu orang paling keras kepala di planet ini. Dia keras kepala banget. Dia nggak bakal menyerah, dia terus maju. Aku kaget waktu pukulan pertamanya kena. Aku benar-benar ngerasain efeknya. Aku juga kaget dia terus bangkit setelah dihajar. Yang paling mengejutkan adalah daya tahannya, staminanya itu benar-benar bikin aku terkejut. Jujur, aku udah pernah di ring dengan yang terbaik selama 10 tahun terakhir. Dia masih ada di level itu. Walaupun aku suka ngeledek dia, tapi dia masih bisa tampil bagus di ring. Yang paling bikin aku seneng, dia nggak mau nyerah. Dan buat aku, itu seperti hadiah Natal karena aku tahu dia nggak bakal berhenti sampai dia nggak kuat lagi. Dan aku nggak keberatan buat bikin itu terjadi. Menurut kalian, apakah feud Punk dan McIntyre ini salah satu yang terbaik di era modern? Komen di bawah. Sheamus sudah tidak gendut lagi. Fans WWE sempat ngejek Sheamus soal ukuran tubuhnya waktu dia comeback dari cedera. Tapi mantan juara WWE itu sekarang nge-share foto perubahan fisiknya yang bikin kagum. The Celtic Warrior kembali bertanding di ring bulan April setelah absen lama karena cedera. Tapi selama dia di luar ring, berat badannya naik. Dia balik ke ring lebih cepat dari yang dia duga, jadi nggak sempat buat balik ke bentuk badan yang ideal. Hal ini bikin netizen ngejek dia, dan Sheamus sempat menanggapi body shaming itu. Drew McIntyre juga sempat komentar di program TV WWE soal berat badan Sheamus, yang makin memperparah bullying online-nya. Sheamus ngaku waktu itu kalau dia yang salah dan sebanyak itu dia tidur di gym setiap hari. Dan bener aja, di Raw minggu ini dia kelihatan lebih fit dari sebelumnya. Dia juga share foto di media sosial yang ngasih lihat perbandingan dirinya sekarang dengan waktu dia comeback, nunjukin berat badan yang udah dia turunin selama beberapa bulan terakhir. Sheamus memang terkenal suka banget nge-gym, jadi nggak heran kalau dia bisa nurunin berat badan dengan cepat. Dia juga punya channel YouTube sendiri namanya Celtic Warrior Workouts, di mana dia ngajak superstar WWE lain buat ikut gym bareng dan ngejalanin rutinitas mereka. Menurut kalian, apakah Sheamus harus berkecimpung dan membantu bintang-bintang baru atau harus kejar title lagi? Komen di bawah. Trailer Mr. McMahon sudah rilis. Baru-baru ini diumumkan bahwa serial dokumenter tentang karir kontroversial Vince McMahon yang judulnya simple, Mr. McMahon, bakal tayang di Netflix pada tanggal 25 September. Ini bukan film WWE, tapi dokumenter yang katanya bakal ngasih pandangan jujur soal kebangkitan dan kejatuhan Vince. Dan sekarang, kita udah dapat trailer resminya. Mr. McMahon bakal punya 6 episode, masing-masing berdurasi 1 jam, disutradarai oleh Chris Smith dan diproduseri oleh Smith dan Bill Simmons. Dokumenter ini udah dimulai sejak tahun 2020, waktu yang sangat berbeda dari sekarang. Vince McMahon sendiri sempat diwawancara buat dokumenter ini, meskipun WWE nggak terlibat sama sekali. Beberapa nama besar yang ikut diwawancara termasuk Hulk Hogan, The Rock, Steve Austin, John Cena, dan Bret Hart. Wartawan gula juga bicara soal skandal-skandal Vince McMahon. Tapi Janelle Grant, yang lagi ngegugat Vince, dipastiin nggak ikut di dokumenter ini. Karena nggak ada campur tangan WWE, Mr. McMahon dijanjiin bakal ngasih cerita yang nggak enak didengar. Tapi emang harus diceritain. Vince McMahon punya cerita unik banget. Waktu dia ambil alih WWE dari ayahnya di awal tahun 80-an. Dia bangun WWE jadi fenomena pop culture. Kalau kamu suka gulat, itu berkat dia. Tapi meskipun sukses jadi miliarder, dia juga sosok kontroversial. Dari cara dia menjalankan WWE, cara dia memperlakukan talenta, sampai skandal steroid dan tuduhan dari banyak perempuan di WWE. Gugatan Janelle Grant jadi akhir dari karirnya. Setelah dipaksa pensiun, Vince sempat balik lagi buat ngejual WWE ke Endeavor. Tapi sejak itu, dia nggak terlibat sama sekali di WWE. Mr. McMahon bakal jadi tontonan 6 jam yang mungkin mengejutkan kalian. Menurut kalian, apakah kalian sudah nggak sabar nonton dokumenter Mr. McMahon ini? Komen di bawah. Ini rahasia John Cena biar karakter jadi unik. Sejak pindah dari WWE ke Hollywood, John Cena, juara WWE 16 kali, udah ambil berbagai peran yang berbeda-beda. Yang paling dikenal tentu aja perannya sebagai Peacemaker di film The Suicide Squad. Setelah itu, ada juga serial TV dengan nama yang sama, di mana penampilan John Cena banyak dipuji. Dengan rencana pensiun tahun depan, kayaknya John Cena bakal makin serius ambil banyak peran di Hollywood.
Tapi, dia punya pandangan sendiri soal gimana caranya bikin karakter tetap menarik, terutama setelah dia resmi ninggalin dunia gulat di tahun 2025. John Cena baru-baru ini muncul di acara Bullseye di NPR. Legenda WWE ini ngasih pandangannya soal gimana bikin karakter di layar jadi menarik. Menurutnya, kerentanan atau vulnerability adalah kuncinya. Dia bilang banyak karakter yang nggak mau kelihatan lemah karena takut nggak menarik buat penonton. Tapi justru dengan kelihatan lemah, karakter bisa lebih terhubung dengan penonton. Dan itu yang bikin karakter jadi bagus. Cara bikin karakter apapun jadi menarik adalah dengan menunjukkan kerentanan. Banyak karakter nggak mau kelihatan lemah. Mereka takut kalau kelihatan lemah, penonton nggak bakal tertarik. Tapi, kamu bisa kelihatan lemah. Yang penting adalah terhubung dengan orang yang kamu coba ajak komunikasi. Dan banyak dari itu adalah keberanian untuk terlihat rentan. Menurut kalian, apakah John Cena lebih baik daripada The Rock atau Batista di acting? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, bunny for love.